Sosok perempuan muda Partai Golkar, Sobat Golkar, beliau di bawah 40 tahun, tergabung under 40 nggak berarti, Mbak? Enggak, karena belum jadi anggota dewan. Tantangan anak muda zaman sekarang itu lebih fokus dan disiplin. Karena zaman sekarang kan kayak everything is so easily access ya. Yeah. Sobat Golkar 2024, hari ini tamu spesial kita adalah sosok perempuan muda, tentunya berprestasi di Partai Golkar dan di pemerintahan. Beliau saat ini sedang mengikuti, selalu lengkap nih dengan Mas Menpora. Ya, selamat datang Mbak Alia. Hai. Apa kabar Mbak? Baik, sehat alhamdulillah. Jadi kita hari ini fresh nih, tamunya Mbak Alia. Mbak, mungkin kita mulai ya. Mbak Alia ini adalah sosok perempuan muda Partai Golkar, Sobat Golkar. Beliau di bawah 40 tahun, tergabung under 40 nggak berarti, Mbak? Enggak, karena belum jadi anggota dewan. Tapi sosok muda ini nih yang luar biasa nih, Sobat Golkar. Nah, kali ini aku pengen bahas terkait Mbak Alia di Menpora, kemudian juga sebagai caleg DPRD DKI ya, Mbak. Mbak Alia, gimana sih awal mulanya Mbak Alia bisa menjadi staf sus Menpora? Itu kan luar biasa banget gitu, Mbak. Jadi kan menteri yang sebelumnya kan Pak Zainuddin Amali, kader Golkar juga. Jadi kebetulan pada saat itu bener-bener hoki aja sih. I was in the right place in the right time, bener-bener hoki banget. Kebetulan pada saat itu Pak Zainuddin Amali lagi baru saja menjabat sebagai Menpora dan kita dari AMPI. Kebetulan itu Mas Dito Aryo Tejo masih menjabat sebagai ketum AMPI. Gitu, dan kita mengundang Pak Zainuddin Amali selaku Menpora pada saat itu untuk membuka acara rapat kerja nasional kita. Gitu, dan kebetulan saat di pembukaan itu saya yang nge-MC acara itu. Dan Pak Menpora karena baru juga mendapat, beliau mendapat arahan dari Pak Presiden untuk memilih staf khusus yang milenial, agar nyambung lah ke generasi muda, karena kan Kementerian Pemuda kan. Akhirnya karena kebetulan ketemu sama saya, akhirnya ditawarin tuh untuk bergabung bersama beliau di Kemenpora. Berarti nggak nyesel ya saat itu jadi MC di acara itu, Mbak? Enggak. Abis itu pas menterinya ganti jadi Mas Dito, karena kebetulan udah kenal lama sama beliau, udah bertahun-tahun berorganisasi, sudah belasan tahun berteman. Jadi aku minta izin masih tetap bisa mengawal beliau atau enggak gitu. Luar biasa Sobat Golkar. Jadi sebenarnya itu tergantung kita ada di mana. Iya. Emang butuh hoki sih, butuh hoki banget. Nah, Mbak, tantangannya menjadi staf sus Menpora ini apa sih, Mbak? Ya, jadi kalau salah satu tupoksi kita sebagai staf khususnya Menpora itu buat menjalankan program-program di Kemenpora agar sesuai dengan visi misi dan standarnya menterinya. Kebetulan Mas Dito menterinya muda, beliau memang orang event juga, suka bikin kegiatan event-event. Jadi beliau tahu lah kalau bikin acara bagus tuh caranya gimana. Dan sentuhan-sentuhan apa, gimmick-gimmick apa yang dibutuhkan buat acara itu menarik gitu. Jadi cocok banget deh beliau di post di situ. Dan tugasnya, salah satu tugas pokok kita buat menjalankan program-program agar semua sesuai dengan standar beliau. Jadi kita harus menjadi jembatan antara menteri dan ASN dan pejabat Menpora. Dan salah satu challenge terbesar adalah menjembatani itu, karena kan ya nggak bisa dipungkirin ASN pasti ada gaya kerjanya sendiri. Mas Dito dari dunia swasta dan dunia entrepreneur ada style kerjanya sendiri. Itu agak bentrok ya, cuman kita harus bisa ketemu di tengah biar mereka juga tetap dihormatin, mereka juga tetap happy, tapi Mas Ditonya juga tetap happy dan keinginannya terdeliver gitu. Berarti menjembatani dua belah pihak ini butuh effort. Iya, karena kan beda generasi, betul. Beda pemikiran gitu. Dan kalau misalnya kita terlalu kasar juga, terlalu keras juga takutnya nanti mereka tersinggung atau gimana. Jadi emang
sangat harus belajar berdiplomasi. Tricky banget ya, Mbak? Iya, tricky banget, tapi perlahan kita belajar lah. Itu learning experience. Yes, luar biasa banget Mbak Alia. Nah Mbak, salah satu kader muda Partai Golkar, menurut Mbak Alia tantangan terbesar anak muda saat ini apa sih Mbak? Tantangan anak muda zaman sekarang itu lebih fokus dan disiplin. Karena zaman sekarang kan kayak everything is so easily access ya. Jadi kadang-kadang kayak kita tuh sampai bingung apa yang mau dikerjain, ya nggak sih? Apa bingung apa yang mau jadi fokus kita. Karena banyak banget yang bisa kita kerjain. Jadi itu ada pro dan konnya lah. Jadi menurut aku tantangan terbesarnya mencari suatu hal yang buat menjadi fokus utama kita, buat jadi disiplin. Itu suatu hal yang aku pun sulit gitu, kayak harus disiplin, harus belajar. Tapi dengan support system yang baik, aku rasa kita sebagai anak muda bisa menekuni dan mendalami bidangnya masing-masing. Yang penting memiliki niat untuk belajar, rendah hati dan disiplin dan bisa fokus. Itu tantangan yang besar tapi realistis lah. Bisa dikerjain. Harus bisa dikerjain harus bisa dikerjain, bukan harus bisa dikerjain. Oke, Mbak Lia sebagai salah satu staf sus Menpora kemudian juga nyalek, Mbak kira-kira nanti gagasan apa nih yang akan Mbak Lia bawa di kursi DPR nanti Mbak? Oke, insya Allah dapat ya. Amin. Kita doakan. Amin yang terkencang. Jadi karena aku sekarang selama proses kampanye ini aku jalankan, sudah ada beberapa program prioritas yang kita turunkan ke masyarakat. Jadi apa yang aku bisa kerjain dari sekarang aku kerjain gitu. Biar nanti insya Allah terpilih, duduk tinggal dilanjutin. Banyak bantuan di sektor pendidikan dan kesehatan terkait KJP dan BPJS. Jadi hal-hal itu yang akan aku lanjutin karena kan bantuan-bantuan itu bagus tapi mungkin penyalurannya belum maksimal, belum optimal. Jadi dari sekarang itu udah aku bantu tuh karena banyak orang peserta KJP dan peserta BPJS, peserta kartu lansia itu mungkin mereka udah daftar, abis itu nggak pernah dapet atau cuma dapat 1-2 bulan, abis itu lanjutnya nggak dapet, dan itu kita bantu. Jadi jadi di sektor pendidikan maupun sektor kesehatan itu pasti aku terusin buat bantuan, dan juga insya Allah nanti duduk di DPRD aku bisa fokus buat karena setelah duduk pasti punya lebih banyak wewenang kan. Kalau sekarang kan aku bantuannya terbatas ya. Jadi nanti aku bisa fokus untuk sektor kepemudaan dan olahraga seperti memperbanyak ruang terbuka buat olahraga ya kan, karena sudah banyak tapi mungkin it's always better ditambahkan ya. Dan kita juga sering bikin kegiatan-kegiatan kayak senam itu di RPTRA. Jadi aku ngelihat banyak fasilitas olahraga yang di Jakarta Timur udah bagus tapi masih kurang lah, karena memang areanya juga padat dengan tempat area padat penduduk. Jadi memang ruang buat anak-anak kecil, anak-anak muda berkumpul dan berolahraga, pokoknya hal-hal positif itu memang terbatas. Jadi insya Allah nanti duduk, satu hal yang aku akan fokuskan itu menambah ruang-ruang buat anak muda berkumpul lah, baik itu buat berolahraga atau buat berkomunitas. Tapi yang penting sih sekarang tuh kayak komunitas perkumpulan anak-anak muda itu menjadi hal yang ini ya Mbak, yang memang dibutuhkan gitu. Iya benar-benar. Oke, Mbak Lia sebagai perempuan nih, Mbak Lia caleg juga, gimana sih Mbak ngelihat perempuan yang terjun ke politik gitu? Jadi belakangan ini aku ngelihat malah kadang-kadang tuh perempuan terjun ke dunia politik itu kan stigmanya tuh kadang-kadang nggak bagus ya. Tapi aku malah ngerasa justru dengan adanya media sosial dan transparansi teman-teman yang sudah menjabat itu malah bisa perlahan mematahkan stigma itu. Karena maksudnya di tahun-tahun sebelumnya mungkin konotasinya dia bisa duduk di sini karena kenal sama pejabat ini, dekat sama pejabat ini gitu. Cuman karena privilege gitu. Tapi bukannya aku bilang kita nggak punya privilege, we do, but it's not just privilege that we rely on. Tapi emang kita harus hadir, kita harus bekerja, kita harus membuktikan diri. Jadi sebagai perempuan, mau laki mau perempuan masuk politik itu pasti ada challenge-nya masing-masing. Tapi sebagai perempuan stigma terbesarnya kan
orang menganggap kita remeh, menganggap kita cuma memenuhi kuota, ya kan. Tapi aku ngerasa justru dengan adanya media sosial banyak teman-teman yang seperti Diah Roro Esti, seperti Putri Komarudin dan teman-temanku yang lain yang malah membuktikan bahwa mereka tuh otaknya berisi, ya kan, punya pemahaman yang cukup luas di bidangnya masing-masing, kritis, aktif dan hadir buat pekerjaannya dan masyarakatnya gitu. Jadi aku rasa zaman sekarang udah bukannya eranya perempuan hanya buat ngisi kuota gitu, tapi kita actually bisa bersuara, kita bisa berperan, kita bisa bekerja gitu. Ngomong-ngomong soal sosmed nih, tadi sempat dibahas sosmed sama Mbak Alia. Mbak, itu foto profilnya tuh menarik, Mbak. Kenapa tuh? Barbie, pesannya apa tuh? Gitu? Jadi aku ngeliat banyak teman-teman aku kan ambil inspirasi dari teman-teman aku juga kan yang terjun di dunia politik juga, dan mereka tuh kayak dari pop culture sekarang dijadiin konten, ya kan? Iya, Terus aku mikir kayak apa sih sesuatu yang mereka belum kerjain, tapi masih relevant ke pop culture zaman sekarang. Dan aku pikir, oh my god, Barbie aja, karena film Barbie baru keluar bulan Juli kemarin. Abis itu konotasinya Barbie itu perempuan cantik dan punya 1001 pekerjaan, ya kan? Iya, benar. Kan Barbie itu jadi presiden, astronot, jadi jaksa, jadi lawyer, jadi dokter hewan, jadi model, jadi aktor, jadi semua pekerjaan Barbie itu bisa. Jadi itu hanya menggambarkan, mencerminkan wanita itu bisa menjadi apapun dari A sampai Z. Gitu. Jadi itu lebih ke motivasi kali ya, kayak I'm here, I can do the work. Berarti besok-besok konten Mbak Alia tuh kalian harus bisa telaah ya, sobat Golkar. Harus bisa kalian ini kan apa namanya, cek satu-satu tuh. Mbak, dengan kegiatan-kegiatan positif yang udah Mbak Alia lakukan sekarang sejauh ini, ada peran besar siapa sih Mbak di baliknya? Keluarga kah? Ayah atau abang Mbak Alia gitu? Iya, jadi nggak bisa dipungkirin memang peran keluarga itu peran terbesar di hidup aku, karena memang ayah aku kan sudah berdekade-dekade berkecimpung di politik. Siapa sih yang nggak kenal Pak Agung? Abang saya pun juga sudah lama banget di Partai Golkar sampai akhirnya menjabat jadi anggota DPR. Emang peran keberadaan beliau menjadi motivasi terbesar. Exposure pertama aku ke dunia politik melihat dari kedua orang tuaku. Ibuku memang bukan politisi, tetapi beliau mendampingi bapakku. Jadi aku exposure pertama tuh dari mereka. Jadi aku nggak mungkin ada kepikiran terjun ke dunia politik kalau aku nggak ngelihat kedua orang tuaku. Tetapi itu pun juga aku nggak attracted ke politics dari awal gitu. Aku malah nggak mau, aku nggak interested. Aku bilang gue nggak mau nikah sama politisi, aku mau jadi politisi karena aku ngeliat kayak gak pernah di rumah gitu loh, nggak kayak selalu habiskan waktu di luar. Iya, selalu kerja gitu. Tapi kan dulu aku juga nggak paham kerjanya tuh ngapain. Aku cuma yang namanya anak kecil kan pasti kita cuma ngeliat orang tua kita nggak ada gitu. Tapi kita nggak tahu detail pekerjaan yang mereka kerjakan di luar sana tuh apa dan betapa penting peran beliau gitu. Jadi aku kayak ngelihat ini tuh kayak capek banget deh gitu. Whereas beberapa teman-teman aku yang lain orang tuanya pengusaha, mungkin work-life balance-nya lebih adil gitu deh, kayak makan malam bisa bareng setiap malam gitu. Kalau aku nggak bisa setiap malam makan malam bersama keluarga, melainkan aku mama makan malam jam berapa, papa jam berapa, aku jam berapa, kakak kayak nggak pernah ketemu gitu loh. Apalagi dulu jadwal sekolah juga padet kan gitu. Jadi karena keterbatasan waktu itu aku ngeliat this job isn't very attractive in my opinion gitu. Tapi karena setelah seiring dengan berjalannya waktu di bawah kepemimpinannya Mas Dito, actually pas Munas AMPI di Palembang, aku dimasukin ke AMPI, aku ngeliat oh banyak nih anak-anak muda, sebetulnya kayaknya ada space dan ada opportunity buat anak muda berkontribusi di partai, kayaknya dibutuhin nih, harus regenerasi, karena dulu kan sebelum 2018 tuh nggak ada jargon milenial jadi pemimpin tuh nggak ada narasi-narasi itu ya kan, itu baru per 2018 menyikapi pemilu 2019 kan gitu. Jadi
perannya siapa paling besar tetap perannya ayah karena beliau yang sangat memotivasi dan mendorong dan aku sangat bersyukur beliau masih sehat walafiat sampai detik ini masih terus memberi atensi ke saya dan ke abang saya dan sangat memonitor semua pergerakan kita terutama terpantau terutama selama masa kampanye ini ya masih ngasih arahan, masih ngasih masukan. Ya beliau kan juga mantan anggota DPR dulu ya, jadi pasti pahamlah cara mainnya gimana intinya, dan itu ilmu-ilmu yang nggak mungkin bisa didapatkan di asal tempat lah. Berarti keluarga berperan besar nih. Keluarga berperan besar. Iya, luar biasa Mbak Alia. Aku salut banget loh sama Mbak Alia ini. Mbak ngomong-ngomong tentang kesibukan, tadi bahas kesibukan kayak nggak ketemu saat makan, kemudian di rumah juga jarang ketemu. Mbak Alia sendiri nih dengan kesibukan sekarang gimana sih Mbak cara membagi waktunya? Nggak ada, saya tidak ada membagi waktu sama sekali pemirsa. Kenapa tuh? Kayak dari bulan aku kan intens turun ke menyapa warga itu dari bulan September. Nah. Tetapi formatnya nggak dalam bentuk kampanye karena belum boleh kan. Kita kreativitas kita aja gitu. Yang penting bukan kampanye gitu. Yang penting aku bisa ketemu sama warga, mereka bisa kenal sama aku. Gitu. Tapi official kampanye kan per November 28. Nah, dari September itu sampai break tahun baru kemarin aku bener-bener nggak ada libur. It's always either urusan Kemenpora atau enggak urusan kampanye. Udah itu aja. Jadi aku nggak ada. Berarti ini dijalani dengan senang hati, jadinya seru. Iya, cuman untungnya kayak misalnya lagi nggak ada kegiatan, misalnya abis jam kantor, kalau lagi nggak ada kegiatan malam, aku bisa nongkrong sama teman-teman, bisa nongkrong sama kakak-kakakku. Jadi di mana ada waktu celah dikit, langsung aku hubungin siapa kayak nongkrong gitu, atau berolahraga bareng. Jadi work life balance-nya tuh emang agak harus dipaksa, jadi curi-curi waktu aja. Tapi ya itu memang semua harus dijalani dengan ikhlas. Dan senang hati. Oke Mbak, pertanyaan terakhir nih, harapan Mbak Alia buat Partai Golkar, kemudian untuk pemilu 2024 dan Ketum Erlangga deh. Aku pengen di-spill nih Ketum Erlangga, boleh dibahas sedikit. Harapan terbesar buat pemilu 2024, insya Allah aku terpilih. Iya dong, laksanakan sampai menang. Luar biasa. Sapa dulu dong ini warga Jakarta Timur. Oh iya, warga Jakarta Timur, terutama Dapil 5 yaitu Kecamatan Duren Sawit, Kramat Jati dan Jatinegara. Jangan lupa nanti 14 Februari dari Partai Golkar nomor urut 1 Alia Nur Ayu Laksono. Dan semoga Bapak Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar sehat selalu, tetap semangat dimanapun dimanapun memimpin di 2024, tetap semangat berkarya dan memimpin Partai Golkar karena kita butuh pemimpin-pemimpin kayak beliau yang sangat mengutamakan anak-anak muda. Aku melihat itu beliau sangat mendorong keberhadirannya anak-anak muda. Makanya dibuat si U40 itu kan. Iya, jadi semoga beliau terus menjadi panutan buat anak-anak muda, menjadi sosok yang mengedepankan perkembangan ekonomi juga, karena aku rasa Indonesia bisa aman selama ini terutama melewati COVID karena kepemimpinan beliaunya juga. Dan insya Allah dengan menangnya Partai Golkar, sektor ekonomi tetap sejahtera. Amin. Sobat Golkar 2024, terima kasih. Mbak Alia terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita bertemu lagi. Salam Golkar 2024.